Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-112. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Wong Sarimpat benar-benar terkejut mendengar bentakan itu sehingga suara tertawanya terputus. Bukan saja Wong Sarimpat, tetapi juga Kepu Sindet dan bahkan Empu Sodo sendiri. Segera Empu Sodo merasa bahwa perbuatan Cundaka yang menyebut dirinya Mbau Rekso Kali Elu itu sama sekali tidak bijaksana. Seandainya Empu Sodo sendirilah yang membentak-bentaknya, maka kedua orang itu tidak akan segera merasa tersinggung. Karena Empu Sodo adalah yang mereka anggap setingkat dengan mereka. Tetapi Cundaka adalah seorang murid yang masih berada jauh di bawah tingkat kedua orang itu, sehingga bentakan itu akan sangat menyinggung harga diri mereka. Kedua orang liar dan kasar itu. Dengan demikian, maka hal-hal yang tidak diharapkan akan dapat terjadi. Karena itu, maka dengan serta-merta Empu Sodo berteriak, "Cundaka, apa kau sudah menjadi gila? Ayo, mintalah maaf kepada kedua pamanmu." Sebenarnya Cundaka sendiri pun terkejut mendengar suaranya. Suaranya itu seakan-akan demikian saja meloncat dari mulutnya, sehingga ketika ia menyadarinya, maka mau tidak mau dadanya pun menjadi berdebar-debar. Tetapi semuanya sudah terlanjur. Ketika gurunya memerintahkannya untuk segera minta maaf kepada kedua laki-laki kakak beradik itu, terjadilah keraguan-raguan di dalam hatinya. Ingin ia menurut perintah itu, namun betapa ia terlampau merendahkan dirinya sendiri. Karena keraguan-raguan itu, maka sejenak ia berdiam diri. "Ayo," perintah gurunya, "mintalah maaf kepada kedua pamanmu, segera." Tak ada pilihan lain bagi Cundaka untuk mematuhi perintah itu. Tetapi selagi ia hampir berhasil mengatasi keraguan-raguannya dan hampir saja ia mengucapkan permintaan maaf itu, terdengar kuda Sempana berkata, "Jangan terlalu sombong Cundaka, kau adalah sumber dari kericuhan. Sebenarnya lebih baik apabila kau tidak ada di antara kami. Tetapi kau telah terlanjur membuat suatu kesalahan yang gila. Sekarang kau harus memohon maaf." Kata-kata itu benar-benar menyakitkan hati Cundaka, sehingga kembali ia kehilangan kesadaran dan menjawab kasar, "Itu adalah urusanku kuda Sempana. Kau tidak usah mengatur apa yang sebaiknya aku kerjakan." "Cundaka," potong Empu Sodo, "jangan hiraukan kuda Sempana." "Tetapi ia menghina aku, guru. Sekarang kau minta maaf." "Aku sudah ingin melakukannya, tetapi kuda Sempana membuat dadaku terbakar." Percakapan itu terhenti ketika tiba-tiba terdengar suara tertawa Wong Sarimpat. Suara tertawa itu menggeletar lebih keras lagi dari yang pernah mereka dengar. Namun wajah orang itu sama sekali tidak menunjukkan kegembiraan hatinya. Meskipun ia tertawa, tetapi matanya memancarkan kemarahan yang membakar jantungnya. Di sela-sela suara tertawa itu terdengar ia berkata, "Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kau minta maaf kepada kami, hei orang gila. Kalau kau kemudian minta maaf juga, maka itu sama sekali bukan karena kau ingin minta maaf, tetapi itu hanya karena gurumu menyuruhmu. Nah, yang paling baik bagimu adalah mempertanggungjawabkan kesombonganmu itu."
Kening Empu Sodo berkerut-kerut karenanya. Ia melihat wajah Cundaka menjadi tegang. Sekilas muridnya itu pun menatap wajahnya. Namun kemudian tampaklah Cundaka menjadi bingung. Empu Sodo sendiri tidak segera dapat menemukan cara yang sebaiknya untuk mengatasi keadaan. Sehingga sejenak ia pun terdiam mematung. "Nah," berkata Wong Sarimpat kepada kuda sempana, "kini kami telah pasti. Apakah yang harus kau bayar kepada kami atas pertolongan yang kau harapkan itu, kuda sempana? Beberapa kerat emas murni dan sebelah mata saudara seperguruanmu. Kalau kau mampu menyediakannya, maka selambat-lambatnya 5 hari kami akan membawa Mahesa Agni itu kepadamu. Setuju?" Nafas kuda sempana tiba-tiba menjadi sendat. Upah itu terlampau mahal baginya. Bagaimanapun juga, Cundaka adalah saudara seperguruannya. Apakah ia sampai hati untuk berbuat dengan demikian? Bahkan seandainya gurunya mengizinkannya pula. Sejenak kemudian kuda sempana pun seakan-akan menjadi beku. Dan suasana tercekam oleh kesenyapan yang tegang. Tiba-tiba di kejauhan terdengar sebuah auman yang sangat keras, disusul oleh jerit yang melengking-lengking. Jerit seekor anjing hutan yang karena kurang hati-hati telah diterkam oleh seekor harimau kumbang. Itulah kehidupan di dalam rimba. Siapa yang kuat maka ialah yang menguasai segenap keadaan tanpa memperhitungkan keadilan dan kebenaran. Dan di Bukit Gundul itu pun agaknya akan berlaku pula keadaan yang serupa. Ketika kuda sempana tidak segera menjawab, maka terdengar Wong Sarimpat mendesak, "Bagaimana kuda sempana?" Dada kuda sempana terasa menjadi pepat. Ia dihadapkan pada keadaan yang sangat sulit. Dendamnya kepada Mahesa Agni dan Ken Dedes terasa terlampau sakit menghimpit hatinya. Tetapi untuk melepaskan himpitan itu, ia harus mengorbankan saudara seperguruannya. Alangkah mahalnya. Dalam pada itu Empu Sodo pun menjadi bimbang. Tetapi akhirnya ia tidak dapat memilih kecuali mencoba melindungi muridnya. Meskipun hatinya mengumpat-umpat atas keterlanjuran Cundaka itu, tetapi adalah gila juga apabila dibiarkannya seorang muridnya kehilangan sebelah matanya di hadapannya. Namun sekali lagi, ia kecewa atas muridnya itu, kecewa kepada diri sendiri bahwa ia tidak dapat menempatkan muridnya dalam satu ikatan yang kokoh seperti murid-murid Bojong Santi. Kuda sempana pun tidak kurang mengumpat-umpat di dalam hati. Cundaka memang gila. Ia tidak tahu perasaanku, sehingga ia malah seolah-olah menghalang-halangiku. Kini akulah yang dihadapkan pada suatu kesulitan. Kalau ia tidak berbuat gila, maka aku pun tidak akan berdiri di persimpangan jalan yang sulit ini. Mereka yang berdiri di atas Bukit Gundul itu kini benar-benar dilanda oleh ketegangan yang semakin memuncak. Kuda sempana tegak seperti patung, namun nafasnya menjadi terengah-engah. Sekali-kali dipandangnya wajah gurunya, ia ingin mendapat nasihat daripadanya, tetapi gurunya masih juga tetap berdiam diri. Cundaka sendiri sejenak kehilangan kemampuan menimbang dan memperhitungkan keadaan yang dihadapinya. Tetapi kemudian ia berhasil menenangkan dirinya. Kini ia telah pasti bahwa keterlanjurannya akan mendatangkan bencana kepadanya. Namun tiba-tiba ia menjadi tabah menghadapi bencana yang betapapun juga. Kalau ia sudah tidak mampu menghindarkan dirinya, maka ia harus berani menanggung segala akibat dari perbuatannya. Di dalam hati ia berkata, "Terserah kepadamu kuda sempana, tetapi namaku hanya dapat lepas bersama nyawaku." Ketika kuda sempana tidak segera berbuat sesuatu, maka kembali terdengar Wong Sarimpat berkata, "Hei,
Kuda Sempana, apakah kau juga menjadi bisu? Ayo, jawablah. Kuda Sempana benar-benar menjadi bingung. Kembali ia memandangi wajah gurunya mencari jawab atas pertanyaan Wong Sarimpat itu. Empu Sodo melihat kebingungan di hati Kuda Sempana. Ia menjadi sedikit bersenang hati bahwa Kuda Sempana masih memerlukan untuk berpikir ketika ia harus melakukan sesuatu yang dapat lebih menyakitkan hatinya, yaitu berkelahi sesama muridnya. Karena itu maka Empu Sodo lah yang menjawab. Wong Sarimpat, permintaanmu memang tidak masuk akal. Nah, kalau demikian, maka biarlah aku memberikan tawaran. Beberapa potong emas itu saja. Mungkin Kuda Sempana mempunyai mata yang bagus, tetapi bukan mata orang. Mungkin ia mempunyai mata cincin batu akik yang berharga, akik mata kucing barangkali, atau akik wukir gading yang kekuning-kuningan. Kalau kau tidak senang mata batu akik, mungkin kau senang permata intan atau berlian. Suara Empu Sodo patah ketika kembali terdengar suara tertawa Wong Sarimpat. Katanya, harga Mahesa Agni yang aku berikan tidak dapat ditawar-tawar. Ayo, kau tinggal sanggup atau tidak? Tiba-tiba Wong Sarimpat terkejut sehingga suara tertawanya terputus. Bukan saja Wong Sarimpat, tetapi juga Kuda Sempana. Dengan tegas Empu Sodo menjawab singkat. Tidak, aku tidak mau. Kita batalkan pembicaraan kita. Guru, dengan serta-merta Kuda Sempana memotong. Bagaimana mungkin, Guru? Aku sudah memutuskan Mahesa Agni harus tertangkap hidup atau mati. Aku lebih senang kalau ia dapat tertangkap hidup-hidup. Tetapi harga itu terlampau mahal. Kalau kau masih berkeras hati untuk membunuh Mahesa Agni, maka berarti kau telah membunuh dua orang sekaligus. Mahesa Agni dan saudara seperguruanmu sendiri. Nah, pertimbangkan. Kecuali Wong Sarimpat memberikan penawaran lain. Kembali Kuda Sempana terpungkam, terasa sesuatu bergolak di dalam dadanya, dan kembali ia mengumpat-umpat di dalam hati. Kejengkelannya terhadap Cundaka semakin meningkat, dan bahkan kemudian ia menjadi muak melihat orang itu. Orang yang selama ini telah memperlemah tekadnya membalas dendam adalah omong kosong. Kalau Cundaka yang menyebut dirinya Mbau Rekso Kali Elu itu kelak akan mampu melepaskan dendamnya terhadap Mahesa Agni dengan tangannya sendiri. Kenapa orang itu tidak mati saja diterkam macan? Desisnya di dalam hati. Namun dengan demikian, tiba-tiba jantungnya serasa akan meledak ketika tumbuh pikiran di dalam benaknya. Kenapa orang itu tidak dibiarkannya mati saja? Kenapa gurunya menganggap Cundaka sebagai tebusan yang terlampau mahal? Cundaka itu pun kini tidak berguna lagi baginya, sehingga seandainya anak itu mati, maka ia tidak akan merasa kehilangan, tetapi ia tidak berani mengatakannya kepada gurunya. Yang terdengar kemudian adalah suara Wong Sarimpat. Kakang Kebu Sindet, bagaimana sebaiknya? Permintaan Kakang terlampau murah, sebelah mata. Aku sekarang ingin menaikkan harga itu. Tidak hanya sebelah, tetapi sepasang mata anak setan itu. Apakah Kakang setuju? Wajah yang beku itu tetap membeku, seolah-olah Kebu Sindet tidak mendengar suara adiknya. Namun Wong Sarimpat itu berkata, "Nah, ternyata Kakang Kebu Sindet telah menyetujui sepasang mata." Kemudian kepada Kuda Sempana ia berkata, "Kau dengar kenaikan harga itu? Karena kau terlampau lama berpikir, maka kami terpaksa menaikkan harga. Kalau kemudian kau tidak segera memutuskan, maka harga itu akan naik lagi. Kau tinggal menyetujui atau tidak. Kalau ternyata kau tidak mampu, maka biarlah harga itu kami ambil sendiri." Kata-kata itu benar-benar menggetarkan hati, dan udara di Gunung Gundul itu pun tergetar ketika Empu Sodo menjawab tegas.
Tidak, muridku adalah milikku. Aku tidak akan menyerahkannya. Aku belum gila segila kalian berdua. Kembali mereka terdiam. Wong Sarimpat memandang wajah Empu Soto dengan mata yang menyala-nyala. Kemudian sekali ia berpaling kepada kakaknya sambil berkata, "Apa pula yang kita tunggu, Kakang?" Tiba-tiba terdengar suara Kepu Sindet datar. "Empu Soto, kenapa kau tidak dapat melakukan pekerjaan ini sendiri? Kenapa kau tidak dapat menangkap Mahesa Agni? Apakah orang-orang yang pernah kau sebutkan itu selalu mengawaninya? Empu Purwa, Empu Gandring, dan Panji Bojong Santi?" Empu Soto tidak segera menjawab, tetapi yang menjawab adalah Kuda Sempana. "Salah seorang dari mereka pasti ada di sekitar Mahesa Agni atau Ken Dedes, dan guru hanyalah seorang diri." "Tidak," potong Empu Soto. "Ada sebab-sebab lain, sebab-sebab yang tidak dapat aku katakan di sini." Tiba-tiba wajah Kepu Sindet yang beku itu bergerak, matanya tiba-tiba menjadi redup, dan sejenak kemudian terdengar ia berkata, "Kami berdua cukup kuat untuk melakukannya, Empu. Kau tidak kami perlukan lagi." Kata-kata Kepu Sindet itu bagaikan petir yang meledak di dalam dada Kuda Sempana. Ia tidak tahu pasti maksud orang berwajah beku itu, namun terasa bahwa ada sesuatu yang kurang wajar akan terjadi. Bukan saja Kuda Sempana, namun juga Cundaka terkejut sekali mendengarnya. Meskipun ia juga kurang menyadari arti kata-kata itu, seperti Kuda Sempana, namun ia menjadi semakin muak melihat kedua orang liar itu. Empu Soto sendiri mengerutkan keningnya. Ia terkejut juga mendengarnya, namun ia telah merabanya lebih dahulu bahwa ia akan berhadapan dengan kemungkinan itu. Kemungkinan yang timbul karena kebodohan Kuda Sempana. Kuda Sempana telah mengatakan banyak sekali, bahkan terlampau banyak tentang Mahesa Agni, sehingga kedua orang itu telah mendapat gambaran yang hampir sempurna tentang anak muda itu. Cepat Empu Soto dapat mengikuti jalan pikiran Kepu Sindet dan Wong Sarimpat. Mereka pasti akan berbuat untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka mengetahui dari Kuda Sempana bahwa Mahesa Agni selalu mondar-mandir antara padang rumput karautan dan padukuhan Panawijen untuk setiap persoalan. Mahesa Agni adalah satu-satunya anak muda yang berani melakukannya. Dari Kuda Sempana pun Kepu Sindet dan Wong Sarimpat mendengar hubungan yang terlampau rapat, terlampau rukun antara kedua saudara itu, Mahesa Agni dan Ken Dedes. Meskipun Kuda Sempana tahu bahwa keduanya adalah bukan saudara kandung, kedua orang itu mendengar pula betapa Aku Tunggul Ametung sangat bernafsu untuk memperistri Ken Dedes, bahkan mengambilnya sebagai permaisuri. Empu Soto menarik nafas dalam-dalam, kemudian terdengar ia bertanya, "Kepu Sindet, apakah maksudmu sebenarnya?" "Cukup jelas bagi seorang seperti kau, Empu." "Tidak," sahut Empu Soto. "Kurang jelas bagiku, sebab aku tidak biasa berpikir seperti kalian." Kini wajah Kepu Sindet telah membeku kembali. Dengan nada datar ia berkata, "Cukup jelas, aku tidak memerlukan kau, tetapi aku juga tidak mau kau ganggu." "Kau keliru, kau tak akan bisa menyelesaikan pekerjaan itu tanpa aku." "Kau berusaha menyelamatkan dirimu." "Kenapa aku harus menyelamatkan diri? Apakah ada bahaya yang mengancam aku?" "Jangan pura-pura tidak tahu. Aku tidak memerlukan kau, dan aku tidak mau kau mengganggu untuk seterusnya. Jelas?" Tiba-tiba Empu Soto tersenyum. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia berkata, "Kau akan membunuh aku?" Kepu Sindet tidak segera menjawab.
Ditatapnya mata Empu Soto dengan tatapan mata semakin lama menjadi semakin tajam. Hanya tatapan mata itulah yang dapat dibaca oleh Empu Soto bahwa Kepu Sindet benar-benar berusaha akan melakukannya. Percakapan itu benar-benar telah mengguncangkan dada kuda Sempana. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa akhirnya ia akan menghadapi keadaan yang sama sekali tidak disangkanya. Ia tidak dapat mengerti kenapa Kepu Sindet tiba-tiba ingin menyingkirkan gurunya. Seandainya persoalan itu dapat dilakukan oleh mereka sendiri, kenapa gurunya mesti harus disingkirkan? Dengan demikian, maka bergolaklah dada kuda Sempana itu seperti bergolaknya perut gunung berapi. Yang terdengar kemudian adalah suara Wong Sarimpat menyambar telinga mereka seperti guru di langit. "Hei, Empu Soto, kami telah cukup mengerti apa yang harus kami lakukan. Karena itu, kau bagi kami pasti hanya akan menjadi perintang yang memuakkan. Mungkin kau akan berkhianat dan bahkan mungkin kau sempat membunuh kami. Karena itu, maka kaulah yang harus kami singkirkan dahulu." "Kenapa?" bertanya Empu Soto. Orang tua itu masih tetap saja berdiri dengan tenang. "Bukankah aku yang memerlukan kalian untuk pekerjaan ini? Kenapa akulah yang mungkin mengkhianatinya?" "Kami bukan orang yang kau sangka berotak batu," sahut Wong Sarimpat. "Aku tahu rencanamu. Kami akan kau jerumuskan dalam persoalan yang tak tanggung-tanggung, berhadapan dengan aku Tunggul Ametung. Kemudian kalau rencana itu berhasil menangkap Mahesa Agni, maka kau akan menghadap aku dan menunjukkan siapakah yang telah melakukan perbuatan itu. Dengan demikian, maka kau akan bersih dari segenap tuduhan, karena sebelumnya kaulah yang telah membuat persoalan dengan Mahesa Agni karena muridmu, dan keuntungan yang lain. Kalau kami kemudian tertangkap, maka kau tidak perlu melepaskan sepotong emas pun untuk kami." Sekali lagi Empu Soto menarik nafas dalam-dalam. Sekarang disadarinya bahwa apa yang dikatakan oleh Empu Gandring dan Panji Bojong Santi itu bukanlah suatu usaha untuk menakut-nakutinya saja. Meskipun di antara mereka, Empu Soto sendirilah yang paling mengenal kedua orang itu, karena ia pernah berhubungan sebelumnya. Tetapi kini, ia tidak berhasil mempergunakan kedua orang itu. Empu Soto itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan tenang ia menjawab, "Kepu Sindet dan Wong Sarimpat, jangan kau sangka bahwa aku pun tidak tahu apa yang kalian rencanakan. Bukankah kalian telah merasa cukup mengetahui persoalan Mahesa Agni? Itu adalah kesalahan kuda Sempana. Dan bukankah kalian berdua ingin menangkap Mahesa Agni untuk tujuan pemerasan? Mungkin kalian menyangka bahwa dengan menyembunyikan Mahesa Agni, maka akulah yang akan menjadi sasaran tuduhan itu. Sementara itu, kau akan menjual jasa, mengembalikan Mahesa Agni dan mengatakan bahwa kau telah membunuh Empu Soto. Kau mengharapkan Dedes akan memberi kalian segerobak emas dan berlian karena ia seorang permaisuri." Empu Soto itu berhenti sejenak. Tiba-tiba ia tertawa sambil berkata, "Cobalah, kelak kau pasti akan digantung di alun-alun. Mahesa Agni tidak pernah terpisah dari orang-orang yang tak akan dapat kau kalahkan." Tetapi kata-kata Empu Soto itu disambut oleh suara tertawa pula. Suara Wong Sarimpat jauh lebih keras dari suara tertawa Empu Soto. Di antara suara tertawanya yang menggelegar itu terdengar ia berkata, "Oh, apakah kau mengharap kami menjadi ketakutan dan mengurungkan niat kami? Kau salah, Empu. Tekad kami telah bulat. Empu Soto harus disingkirkan. Mungkin dugaanmu mengenai rencana kami benar." Empu Soto masih mencoba menguasai perasaannya. Katanya, "Kau akui bahwa kau telah merencanakan membunuh aku dan mencoba melakukan pemerasan."
Sebelum Wangsa Rimpat menjawab, terdengar suara Kepu Sindet. "Otakmu memang cemerlang, Empu. Namun karena itu, maka kau harus kami tiadakan." Empu Soto kini sudah tidak melihat kemungkinan lain. Meskipun ia masih kelihatan tenang-tenang saja, namun hatinya benar-benar menjadi gelisah. Murid-muridnya lah yang paling terancam jiwanya, apalagi Cundaka. Agaknya kedua orang itu sama sekali tidak senang kepada muridnya yang seorang itu. Seperti juga muridnya itu sama sekali tidak senang kepada kedua orang-orang liar itu. Kini suasana tiba-tiba menjadi tegang. Empu Soto mencoba untuk memusatkan segenap daya pikirannya untuk menemukan jalan keluar dari kesulitan ini. Tetapi jalan itu tidak dilihatnya. Satu-satunya jalan adalah bertempur. Tanpa disengajanya, orang tua itu berpaling memandangi kedua muridnya berganti-ganti, kemudian menarik nafas dalam-dalam. Lebih-lebih lagi ketika ia melihat Cundaka yang berdiri tegak dengan tegangnya. Katanya di dalam hati, "Kasihan anak ini, meskipun ia anak yang bengal, tetapi aku telah menyeretnya ke dalam kesulitan yang tak mungkin dapat dihindarinya." Tetapi ketika kemudian ia melihat sinar mata muridnya yang menyala itu, hatinya menjadi bangga. Katanya pula di dalam hati, "Kalau kau mati anakku, matilah dengan wajah tengadah." Empu Soto itu pun kemudian terkejut ketika terdengar suara Kepu Sindet. "Empu Soto, kita sudah cukup lama berkenalan. Kita sudah pernah bekerja bersama dan berhasil dengan baik. Karena itu marilah kita saling berbaik hati. Janganlah kita menyusahkan satu sama lain. Aku harap kau pun mengenal terima kasih kepadaku atas pertolonganku dahulu. Dan sekarang kau bersikap baik terhadap kami. Karena itu, maka sebaiknya kau tidak perlu mempersulit usaha kami untuk membunuhmu dan mengambil sepasang mata muridmu itu." Darah di dalam tubuh Empu Soto terasa menggelegak. Di kejauhan terdengar suara anjing liar menyalak bersahut-sahutan, dan perasaan Cundakalah yang lebih dahulu meluap. Sehingga tanpa dikehendakinya, kembali ia menggeram. Wangsa Rimpat yang mendengar geram itu berkata kasar, "Jangan tergesa-gesa, waktu masih cukup. Apakah terlampau terburu oleh keinginan untuk mencoba hidup tanpa mata?" Alangkah sakit hati orang yang menamakan diri Mbau Rekso Kali Elu itu. Namun setelah beberapa kali gurunya selalu menggamitnya, maka kali ini pun ia menahan mulutnya sekuat-kuatnya. Apalagi setelah ia mendengar pembicaraan gurunya dengan kedua orang liar itu, maka kebenciannya menjadi semakin memuncak. Meskipun demikian, ia menjadi berdebar-debar pula. Agaknya ia tidak akan dapat keluar dari bencana yang sudah membayang di depan matanya. Dalam pada itu, kembali terdengar suara Kepu Sindet. "Bagaimana dengan permintaanku, Empu?" Empu Soto tidak menjawab. Ia tahu benar bahwa ia tidak dapat mencari jalan untuk melepaskan dirinya. Ia tahu benar bahwa yang seorang dari kakak beradik itu akan melawannya, dan yang seorang dengan mudahnya akan membunuh kedua muridnya. Sesudah itu, maka kedua orang itu bersama-sama akan membunuhnya pula. "Licik," geramnya di dalam hati. Tetapi tiba-tiba di dalam hati Empu Soto itu pun timbul pula tekadnya untuk melawan kedua orang itu dengan cara seperti yang ditempuh oleh mereka. Karena itu, maka meskipun Empu Soto itu masih saja berdiri sambil menundukkan kepalanya, namun kepalanya itu bergelora dengan dahsyatnya. "Kepu Sindet," berkata Empu Soto, "apakah tidak ada tawaran lain? Bagaimana kalau kau sebut saja misalnya,
Kami harus membayar lebih dahulu supaya kami tidak menipumu. Wong Sarimpat tertawa. Jawabnya, berapakah besar kemampuanmu membayar kami, Empu Soto? Ken Dedes adalah seorang permaisuri aku yang kaya raya. Beberapa potong emas bagi mereka pasti tidak akan berarti apa-apa. Bahkan setelah kami berhasil merebut Mahesa Agni dan membunuh Empu Soto yang telah menculik Mahesa Agni itu, kami akan mendapat kedudukan yang baik. Kami akan mendapat hadiah tanah perdikan dan kami akan dapat hidup dengan tentram untuk seterusnya. Tidak seperti hidup kami saat ini. Empu Soto menganggukkan kepalanya. Jadi kau ingin kedudukan dan harta itu dengan beralaskan kepalaku? Wong Sarimpat tertawa terus. Ya, jawabnya. Kepala Empu Soto menjadi semakin tunduk. Kakinya tiba-tiba menjadi gemetar seperti suaranya yang gemetar pula. Aku masih ingin hidup, Wong Sarimpat. Apakah kau tidak kasihan melihat umurku yang sudah menjadi semakin tua? Kau biarkanlah aku beberapa tahun lagi. Pasti aku akan mati sendiri. Suara tertawa Wong Sarimpat menjadi semakin keras. Hei, Empu Soto yang garang. Kenapa kau tiba-tiba menjadi ketakutan, hei? Di mana nama yang besar selama ini yang mempunyai puluhan murid tersebar di segenap penjuru Tumpapel, bahkan di setiap sudut kerajaan Kediri? Empu Soto melihat kegembiraan Wong Sarimpat yang agaknya menjadi sangat bersenang hati, seperti melihat permainan yang baru pertama kali dimilikinya. Namun tiba-tiba suara tertawa itu terhenti. Terdengar sebuah keluhan pendek terloncat dari mulutnya. Wong Sarimpat yang bertubuh besar, kekar, meskipun tidak terlalu tinggi itu terdorong ke belakang dan terlempar jatuh. Betapa terkejutnya semua orang yang berdiri di atas gunung gundul itu. Peristiwa itu sama sekali tidak mereka sangka. Kepu Sindet, orang yang berwajah mayat itu pun terkejut bukan buatan. Sehingga justru karena itu sejenak ia terpaku diam. Ia melihat Empu Soto dengan kecepatan yang hampir tidak kasat mata, meloncat menghantam dada Wong Sarimpat yang sedang tertawa terbahak-bahak. Ternyata Empu Soto telah melanggar kehormatan diri sebagai seorang sakti yang disegani. Ia telah mulai menyerang sebelum musuhnya bersiap. Dalam pada itu, Wong Sarimpat yang sama sekali tidak menyangka bahwa Empu Soto akan berbuat demikian, tidak sempat untuk mengelakkan diri atau menangkis serangan itu. Selagi ia terlena oleh kegembiraan hatinya yang seakan-akan membakar segenap dadanya itu, ketika ia melihat Empu Soto ketakutan, namun tiba-tiba terasa seakan-akan gunung Kawi runtuh menimpa dadanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.